Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran, ayo ke kelasnya berdoa terlebih dahulu. Siap, gerak, berdoa, mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Doa selesai. Anak-anak, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Semua sehat? Sehat. Hari ini kalian sarapan semua? Sarapan. Sama apa? Ayam. Sama telur. Berbeda-beda ya? Iya, Bu. Hari ini ada yang tidak masuk? Ada. Siapa? Merinda. Oh, Merinda, ibu absen dulu aja ya? Ya. Resti, Hadir. Unsi, Hadir. Elik, Hadir. Diki, Hadir. Eliza, Hadir. Hervina. Hadir. Berarti yang tidak masuk Merinda. Kenapa? Sakit. Sakit apa? Sakit. Demam. Oh, untuk teman kita yang sedang sakit, mari kita doakan ya, semoga lekas sembuh dan Amin. bisa beraktivitas Amin. seperti sedia kala. Amin. Anak-anak, coba kalian bayangkan kalau di dunia ini hanya menuntut hak saja tanpa melaksanakan kewajiban, seperti kita nih pengen dihargai oleh orang lain, tetapi kita sendiri tidak mau menghargai orang lain, atau juga kita pengen lingkungan yang bersih, tapi kita masih sering membuang sampah sembarangan. Kita misal ada sampah yang di tengah jalan, apa di pinggir jalan, kita tidak mau mengambilnya dan membuang ke tempat sampah. Gimana coba dunia ini? Kehidupan sehari-hari kita gimana? Kalau kita hanya menuntut hak saja tanpa melaksanakan kewajiban, apa yang akan terjadi? Tentu dunia tidak akan seimbang kan? Ya, Bu. Nah, antara hak dan kewajiban itu harus berjalan berdampingan, seimbang, baik di rumah, di masyarakat, di sekolah, dan di negara. Kita memiliki hak untuk dihargai oleh orang lain, tetapi kita sendiri harus menghargai orang lain. Nah, hari ini kita akan belajar lebih dalam mengenai hak dan kewajiban dan contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita belajar mengenai hak dan kewajiban dulu. Pengertian hak dan kewajiban. Nah, pengertian kewajiban dulu ya. Apa sih kewajiban itu? Ada yang tahu? Yang harus dilaksanakan. Iya, kewajiban adalah sesuatu
yang harus dilaksanakan. Yang harus dilakukan. Dengan penuh hak rasa apa? Tanggung jawab. Iya. Rasa tanggung Jawab. Kalau hak ada yang tahu nggak? Hak itu apa? Sesuatu yang harus didapat. Hak adalah sesuatu yang didapatkan oleh setiap Orang. ya, setiap orang setelah melaksanakan Kewajiban. Nah, coba salah satu membaca. Resti ya. Kewajiban apa? Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Jadi kewajiban itu sesuatu yang harus dilakukan, yang harus kita lakukan. Sedangkan hak adalah sesuatu yang didapatkan oleh setiap orang setelah melaksanakan kewajiban. Paham kan sekarang hak dan kewajiban? Paham, Bu. Nah, sekarang kalian buka LKS halaman 17. Di situ tertulis Konvensi Hak Anak yang berbunyi, Perserikatan Bangsa-Bangsa memiliki satu perjanjian internasional tentang 10 hak anak. Namanya Konvensi Hak Anak. Negara Indonesia telah mengesahkan perjanjian internasional tersebut menjadi peraturan yang harus diberlakukan di Indonesia melalui keputusan Presiden nomor 36 tahun 1990. 10 konvensi hak anak itu ada apa saja? Ada hak mendapatkan identitas. Yang kedua, ada hak memiliki keluarga Negaraan. hak memiliki kewarganegaraan. Yang ketiga, hak mendapatkan lingkungan. Yang keempat, hak mendapatkan makanan. Kita sebagai anak harus mendapatkan makanan dari siapa? Dari orang tua. Iya. Yang kelima, ada hak atas kesehatan tubuh. Sambil dicatat ya. Ya, Bu. Yang keenam, hak atas rekreasi. Yang ketujuh, ada hak mendapatkan pendidikan. Yang kedelapan, hak mendapatkan kesempatan bermain. Yang kesembilan, hak dalam pembangunan. Yang terakhir, hak mendapatkan
kesempatan yang sama. Ayo kita baca bersama-sama ya. Ya, Bu. Ya, Bu. 10 konvensi hak anak. Yang pertama, Hak mendapatkan identitas. yang kedua, Hak memiliki kewarganegaraan. Hak mendapatkan lingkungan. Hak mendapatkan makanan. Hak atas kesehatan tubuh. Hak atas rekreasi. Hak mendapatkan pendidikan. Hak mendapatkan kesempatan bermain. Hak berperan dalam pembangunan. Hak mendapatkan kesempatan yang sama. oke, kita sudah belajar mengenai 10 konvensi hak anak. Sekarang kita belajar contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, di lingkungan keluarga. Contoh yang di lingkungan keluarga. Kewajiban kalian sebagai anak ngapain aja? Ayo coba. Membantu orang tua. Ya, membantu orang tua. Ada lagi? Mentaati aturan. Mentaati aturan keluarga. Kalian tadi membantu orang tua di rumah membantu apa saja? Menyapu. Terus Membuat kandang ayam. membuat kandang ayam. Iya, sama. Kamu bisa membuat kandang ayam. Bapak bisa. Oh, ya baik, bagus, nggak apa-apa. Terus apa lagi? Mendengarkan nasihat Orang tua. Jadi sama orang tua itu tidak boleh Membantah. Di sini ada yang membantah sama orang tua? Tidak. Tidak boleh ya, kalau sama orang tua itu harus bertutur kata yang sopan, mentaati aturan yang berlaku di keluarga. Kalau setelah kita melaksanakan kewajiban, kan kita mendapatkan hak. Nah, hak kita sebagai anak itu apa? Mendapatkan kasih sayang. Iya, mendapatkan kasih sayang. Ada lagi? Hak mendapatkan makanan. Iya, benar. Terus apa lagi? Hak mendapatkan sandang, paman, papan. Kan sekarang kan yang di lingkungan keluarga sudah. Sekarang di lingkungan sekolah. Kewajiban kita di lingkungan sekolah apa? Membersihkan lingkungan. Apa? Mentaati aturan sekolah. Belajar ya, belajar. Mentaati aturan sekolah. Terus apa lagi? Membayar SPP. Bukannya gratis ya? Bayar dong, Bu. Terus apa lagi? Mentaati Peraturan guru. Terus apa lagi? Menjaga fasilitas sekolah. Kalau ada meja ini jangan dioret-oret ya anak-anak. Ya, Bu. Ya, Bu. Kan itu kan fasilitas dari sekolah, kita harus Iya. menjaganya supaya bersih. Karena setelah kalian pakai masih ada adik-adik kalian yang mau memakainya. Terus hak kita setelah melaksanakan kewajiban di sekolah apa? Ya, mendapatkan ilmu dari guru, menerima pelajaran seperti saat ini. Terus apa lagi? Mendapatkan seragam. Ya, mendapatkan seragam. Itu kan ya sudah hak kita. Iya. Mendapatkan ekstra Kulikuler. Kita di sekolah juga mendapatkan ekstrakurikuler. Seperti sekolah kita mendapat ekstrakurikulernya apa saja? Pramuka. Iya, pramuka, dan Rebana, Bu. oh iya, rebana. Ada yang ikut rebana di sini? Ada. Siapa? Mbak Resti. Oh, pintar. Ya. Sekarang di lingkungan masyarakat. Di lingkungan masyarakat itu kewajiban kita apa coba? Kalau di lingkungan masyarakat.
Membantu tetangga. Susah. Apa lagi? Apa lagi? Mengutamakan kepentingan bersama. Jadi kalau ada musyawarah gitu nggak boleh berpacu pada pikiran kita, harus sesuai suara terbanyak. Iya, Bu. Iya, Bu. Ya. Terus apa lagi? Menjaga kebersihan Lingkungan. Terus hak kita apa? Hak kita apa? Hak mendapatkan kesempatan yang sama. Iya, hak mendapatkan kesempatan yang sama. Terus apa lagi? Hak berperan dalam pembangunan. Terus apa lagi? Pendapat. Hak apa? Mengemukakan. Oh iya, hak mengumumkan pendapat. Ya, kan kita sekarang sudah belajar mengenai contoh hak dan kewajiban di kehidupan sehari-hari. Sekarang kita belajar contoh hak dan kewajiban sebagai warga negara. Kewajiban kita sebagai warga negara itu apa, anak-anak? Taati aturan negara. Turut serta dalam membangun bangsa dan negara. Terus wajib membela Negara Indonesia. mempertahankan negara Indonesia. Terus hak kita berhak untuk memperoleh pendidikan Yang yang layak. layak, memiliki kedudukan yang sama di negara. Nah, kita kan sudah mempelajari nih contoh-contohnya. Sekarang ibu memiliki lembar kerja nih. Ini kalian kelompok dua-dua ya. Iya, Bu. Ini nanti kalian tempelkan ya. Iya, Bu. Tempelkan. Mana, Bu? Sesuaikan dengan gambarnya yang kosong. Iya, Bu. Sesuaikan. Sudah, Bu. Sudah. Kita presentasikan ya perwakilan ya, Bu. Setiap kelompok maju ke depan. Satu kelompok dulu. Ya, Elik, kamu mendapatkan hak dan kewajiban di lingkungan apa? Di lingkungan Di lingkungan keluarga. keluarga, ya. Di lingkungan keluarga itu hak dan kewajibannya apa saja? Mendapatkan kasih sayang, mendapatkan sandang, pangan, dan papan, Ya. mendapatkan pendidikan, terhindar dari kekerasan, mematuhi nasihat orang tua, membantu orang tua, menjaga kebersihan rumah, dan meminta izin orang tua jika keluar rumah. Yang termasuk haknya mana? Ini, Bu. Mendapatkan kasih sayang. Terus, Mendapatkan sandang, pangan, dan papan. terus Mendapatkan pendidikan. kalau kewajibannya? Kewajibannya mematuhi nasihat orang tua, membantu orang tua. Ya, seperti itu ya. Ya, Bu. Dikumpulkan. Enggak usah. Ayo, yang lain maju lagi. Ayo, Mbak. Satu lagi. Kamu mendapatkan hak dan kewajiban anak di masyarakat. Contohnya apa saja yang hak dapatkan? Perlindungan hukum, Terus, memeluk agama sesuai keyakinan, menggunakan fasilitas umum, sedangkan yang kewajibannya? ikut kerja bakti, membersihkan lingkungan, menjaga kerukunan bertetangga. Oke, benar seperti itu ya, anak-anak. Seperti Iya, yang kita Bu. sudah bahas tadi. Oke, boleh duduk. Saya belum maju, Bu. Buat PR besok aja ya. Iya. Nah, anak-anak, kita hari ini kan sudah belajar mengenai hak dan kewajiban. Hak tadi apa?
sesuatu yang harus didapatkan oleh tiap kalau kewajiban sesuatu yang harus dilakukan dengan rasa tanggung jawab. Oke, hak dan kewajiban itu harus berjalan seimbang kan tadi ya. Karena jika hanya menuntut hak saja tanpa melakukan kewajiban, itu kan akan menjadikan ketidakadilan dan kekacauan dalam lingkungan keluarga, masyarakat, sekolah, dan negara. Nah, anak-anak jangan pernah ragu untuk melakukan kewajiban, walaupun hal itu terasa berat buat kalian. Karena setiap tanggung jawab itu akan menjadikan kalian kuat dan dipercaya. Materi kita hari ini sudah selesai. Lanjut lagi untuk minggu depan dengan materi yang berbeda. Ini dipelajari ya. Ya, Bu. Ayo ketua kelasnya dipimpin berdoa ya. Siap, gerak, berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Amin. Oke, sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati di jalan ya kalian Ya, ya. Bu.